Hai, halo semua. Jumpa lagi dengan saya, Sri Mujiati, dalam pembelajaran PPKN di kelas 10. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bab baru, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Perhatikan gambar berikut. Siapakah mereka? Mereka adalah pejabat negara yang sekarang kita sebut dengan pemerintah. Pemerintah adalah salah satu unsur konstitutif atau mutlak berdirinya sebuah negara selain rakyat dan wilayah. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara atau dengan kata lain, mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahlah yang mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam arti luas, pemerintah pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan wewenangnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam arti sempit, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, dan lembaga pemerintah non-kementerian. Sedangkan pemerintah daerah di Indonesia terdiri atas pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sebelum kita berlanjut ke pembagian kekuasaan negara, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu kekuasaan. Kekuasaan adalah sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya dapat melakukan tindakan yang dikehendaki atau yang diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar. Kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah. Apakah negara juga mempunyai kekuasaan negara? Tentu saja, negara memiliki kekuasaan karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Kekuasaan negara itu sendiri merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Pembagian kekuasaan negara. Apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut John Locke, membagi menjadi 3 macam kekuasaan negara. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Menurut Montesquieu, membagi kekuasaan itu sendiri menjadi 3 bagian. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
Mengapa perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan? Dalam sebuah praktik ketatanegaraan, tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal ini, perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan, agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Bagaimana konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuknya di Indonesia. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut di negara Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri menjadi dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, berubah menjadi 6 bagian kekuasaan negara. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, yang ketiga adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini sendiri dipegang oleh DPR. Selanjutnya, kekuasaan yudikatif, atau disebut kekuasaan kehakiman. Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh MA dan MK. Selanjutnya, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya yang terakhir adalah kekuasaan moneter, yaitu
Kekuasaan untuk menetapkan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta melaksanakan kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah otonom, provinsi atau kabupaten kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi wewenang pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Sistem pemerintahan yang dianut di negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial ini, kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Oleh karena itu, Presiden memerlukan orang lain untuk membantunya dalam melaksanakan tugasnya. Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden dan menteri negara. Kewenangan Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Artinya, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di kancah dunia. Kemudian yang kedua, kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Artinya adalah Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. Yang pertama, memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang ketiga, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Yang keempat, menyatakan keadaan bahaya. Yang kelima, mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Yang keenam, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang ketujuh, memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Yang kedelapan, memberikan amnesti dan aposili dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang kesembilan, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain, tanda kehormatan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Yang keempat, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Yang kelima, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Yang keenam, membahas dan memberi persetujuan rancangan undang-undang bersama DPR, serta mengesahkan rancangan undang-undang. Yang ketujuh, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
atau perpu dalam keadaan genting atau memaksa. Yang kedelapan, mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 9. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Ke-10. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR. Yang ke-11. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Yang ke-12. Mengajukan 3 calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Berikut adalah Kementerian Indonesia Maju Jilid 2. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Yang kedua, Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat, pembentukan, pengubahan dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Selain diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, keberadaan Kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Tugas dan Kementerian Negara Republik Indonesia: penyelenggara, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan teknis dari pusat sampai ke daerah. Yang kedua, perumusan penetapan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang atau milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Yang ketiga, perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara. Yang pertama, urusan pemerintahan nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Yang kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Yang ketiga, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara,
kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Demikian materi kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Thank you for watching.